bilayalil maulidi, bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. 8 tahun usia kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil mengembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh. Hadirin sekalian, mari semuanya masuk ke dalam. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman dan Islam, serta nikmat panjang umur dalam taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam semoga selalu tercurah atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat SFB, sekaligus pelaksanaan santunan anak-anak yatim. Yang pertama-tama yang kami hormati pimpinan daripada SFB, Bapak Lukman Hakim. Juga yang sama-sama kita hormati pimpinan dan pengurus Majelis Taklim Istiqomah yang dari pagi sudah hadir di sini membacakan maulid bersama-sama kita. Juga yang sama-sama kita hormati saudara saya, pimpinan daripada Bank Jafar Indonesia, Ustadz Ridho, sarjana hukum. Ibu-ibu hadirin, juga telah hadir kori kita Ustadz. Sebelum disampaikan sambutan-sambutan, marilah bersama-sama kita dengarkan dengan hikmat bacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Muhammad Fajri. Kepada beliau, falyatafadhal bikulli ihtiram. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun illa rasul wa ma Muhammadun illa rasul wa sayajzillahu asy-syakirin. Afa mata au qutilan qalabatum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal
تسليما صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati selaku Ketua SFB Bang Lukman, yang saya hormati wabil khusus guru saya Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Fikri Amin, yang saya hormati Ketua BJI Indonesia Bapak Haji Iskan Yuda Sarjana Hukum, yang saya hormati orang tua saya alhamdulillah hadir Bapak Haji Asli dari Yayasan Al-Abrar, yang saya cintai, yang saya muliakan rombongan dari Majelis Ta'lim Istiqomah, dan juga yang kami hormati seluruh pengurus dan jajaran SFB, dan yang kami cintai anak-anak yatim yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada kesempatan pada hari ini kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan insyaallah kita mendapat syafaat dari Nabi. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya kami selaku ketua panitia tidak lain hanya satu ucapan alhamdulillah, subhanallah, terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan seluruh anggota SFB dan dukungan semua tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Bandara sehingga terselenggara acara tersebut. Ada Orkami dan juga ada dari Teras Mangga atas kerjasama dukungan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Tidak lain akan mengucapkan hanya alhamdulillah, subhanallah. Tanpa bapak-bapak, tanpa tokoh-tokoh masyarakat, tanpa seluruh pengurus SFB tidak akan berjalan acara ini. Dan juga terima kasih buat Bang Syukur ya, satu pengurus Yayasan Yatim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana. Juga hadir di sini saudara saya Ketua Umum BK Bang Siki, mudah-mudahan sehat selalu ya, panjang umur dalam taat dan takwa kepada Allah. Dan berlanjut acara berikutnya sambutan dari Ketua SFB yang dalam hal ini disampaikan oleh Bang Lukman Hakim. Untuk itu kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita menaikkan segala nikmat sehat walafiat hingga kita bisa berkumpul dalam acara Maulid Nabi. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dalam acara ini dibanggakan syafaat dari beliau.
Pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram orang tua saya Dr. Hendas Haji Muhammad Fikri Amin. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Al-Jimri. Yang saya hormati orang tua saya Bapak Haji Asring, serta para tamu undangan dari Bank Jabar Indonesia beserta tim kandidatnya, Bang Haji Isnan Ridho Sarjana Hukum. Yang saya hormati Ketua Umum Betawi Kemanggisan beserta tim solidnya, Bang Sidki. Yang saya hormati orang tua saya Majlis Taklim Al Istiqomah, alhamdulillah, makasih Bapak Emnur, dan para keluarga besar Teras Mangga Saiful Bait, Bapak Haji Komarudin beserta Ibu Haja Melinda Fortun, makasih atas tempatnya. Juga para donatur dan juga keluarga besar SFP dan anak-anak saya, alhamdulillah bisa hadir semua. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran para komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera maju ke depan untuk menerima santunan yang telah disiapkan oleh panitia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah. Rohatil atyaru tashudu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi. Rohatil atyaru tashudu bilayalil maulidi wa Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Mudah-mudahan pelaksanaan ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang melaksanakan maupun yang telah berpartisipasi untuk kegiatan kita pagi hari ini. Selanjutnya acara inti kita yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Hendas Haji Ahmad Fikri Amin. Untuk itu kepada beliau waktu tepat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana al-iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdalir rusuli wa khairil anam ad-da'i ilal jannati daris salam wal amiri ummatahu bil ihtimami ala syu'unil aitam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada. Wa fi riwayatin ana wa kafilul yatimi fil jannati hatain. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mashi alal armalati wal aitam kal mujahid fi sabilillah, as-sa'i alal armalati wal aitam kal mujahid fi sabilillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para asatidzah, para ustadzah, wabil khusus guru kita yang kita cintai, qari kita Al-Ustadz Khairul Fajri bin Al-Ustadz Haji Sayyidi Dahlan MQ, yang tadi sudah melantunkan suara emasnya, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita. Mudah-mudahan beliau yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak juga terlepas kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tokoh masyarakat kita, orang tua kita yang alhamdulillah hadir pada hari ini, Bapak Haji Dr. Andes Haji Muhammad Andi Haji Malak, yang sekaligus beliau merupakan ketua umum masjid tertua di Kemanggisan, masjid pertama di Kemanggisan, ya, yang berdiri semenjak Kemanggisan masih sawah melekean. Oh, melekean, aku nggak melekean, hah? Melekean sampai tahu. Ya kan, Masjid Al-Hidayah berdiri semenjak Kemanggisan masih sawah melekean. Sawah doang, sawah melekean. Yang belakang ibu-ibu, empuk-empuk pada paham ke melekean. Lalu kagak paham kan itu Bang Ai.
Kalau Bang Aib penampilan boleh muda, dan diterusin, orangnya marah. Al-Ustaz asli, ada dua asli malah pada hari ini. Ya, ada Bang Asli, ada Ustaz Asli, didampingi oleh Ustaz Muhammad Nur HS. Ustaz Muhammad Nur mah saya nggak asing lagi dah. Dulu masih saya kecil, kalau tukang nambelin ban sepeda saya beliau. Masih sekolah di madrasah dulu. Kalau ban sepeda saya kempes juga dia yang nambelin sama kemari. Dan pengurus Yayasan Yatim Al-Istiqomah, Yayasan Kemanggisan, mohon maaf. Ya, ketua ya SFB, Sahabat Facebook Bersama, gitu ya. Saya nggak pernah main di Facebook sih, saya mainnya di sawah sama kali. Dari Betawi Kemanggisan, kemudian juga dari Forkabi, ibu-ibu dari Forkabi juga. Hah? Sama. Oh, kalau Forkabi berarti mak Forkabi loh. Pokoknya apa aja dah. Ya, alhamdulillah malam pada hari ini berbaur kita semua. Siapapun kita, dari mana asal kita, latar belakang apapun kita, semuanya kita adalah umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, "An-nasu min Adam wa Adamu min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamin illa bittaqwa." Kita pada manggut-manggut berarti kita pada paham. Nah, dan nggak perlu lagi dijelasin begini-gini. Oh, begininya ngantuk apa ngerasain nikmatnya kopi? Ngantuk. Masih dari udah ngantuk. Ya. Kalau malam minggu, hari minggu pagi ngantuk wajar. Nah, kalau hari Sabtu mah ngapain? Malam Sabtu semua kita maulid. Ya, di Al-Hidayah, alhamdulillah. Jadi hadis tadi mengatakan an-nasu min Adam, semua manusia kita ini semuanya berasal dari satu Nabi Adam alaihi salam. Enggak ada dari yang lain. Semuanya berasal, bersumber, dan semuanya silsilahnya nyambung dan berakhir di Nabi Adam alaihi salam. Ya, walaupun kita orang Indonesia, orang Jawa, Sumatera, Padang, Betawi, Sunda, semuanya berasal dari Nabi Adam alaihi salam. Nah, kalau kita udah tahu begini kan berarti buat apa kita ribut kalau asal kita satu. Lihat air apa kagak air? Air dari gunung. Air dari gunung turun ke mana? Ke kali Busi Pantun. Air dari gunung semuanya bersumber dari gunung turun ke kali, sampai di kali pakai ribut kagak itu air. Ada semuanya satu tujuan, mana? Mencari tempat yang rendah, mencari tempat yang lebih rendah, mengalir dan dengan jernihnya memberikan manfaat. Itulah filosofi air. Air selalu merendah, benar Pak? Air selalu tawadhu. Air tidak pernah menyombongkan diri. Air gak pernah berebut di atas. Air semuanya berebut di bawah. Tapi dengan air jalan ke bawah, akhirnya
bukan cuma yang di atas merasakan nikmatnya air, bukan cuma yang di atas kebagian air, tetapi justru yang paling bawah, yang paling melimpah airnya. Betul apa enggak? Termasuk kita Jakarta, kota kita paling rendah, gitu kan? Kota kita paling rendah, makanya airnya paling berkah. Tong aja, gitu kan? Enak. Ngomong ada tokoh masyarakat kita Bang Haji Andi, enak, dibermanfaat. Ya, ini seperti itulah air filosofinya. Berjalan mencari tempat yang rendah, berjalan mencari tempat di bawah, bukan ke atas, tetapi dengan air mencari tempat yang lebih rendah. Justru air sepanjang jalan memberikan manfaat. Sepanjang jalan itu air dirasakan manfaatnya. Puunan ngerasain, utang ngerasain, binatang ngerasain, manusia ngerasain. Coba nih kita, ya, makanan boleh macam-macam. Ada kopi, ada nggak? Ada nggak kopi? Perasaan terus pada malas-malas bangkai ngomong ya. Gara-gara tuh beli kopi. Panitia mana? Ini tamu sini tuangin kopi. Itu nyangkat urusannya, dibuangin. Coba kita lihat, ya, ada yang pakai minum teh, minum kopi, minum air putih, minum aqua, ada yang minum bandrek. Air semuanya sama sumbernya, air. Manfaatnya macam-macam. Itulah kita disadarkan oleh hadis ini. Kalau kita menyadari siapa kita, dari mana asal kita, dari mana sumber kita, maka kita akan memberikan manfaat kepada sesama orang-orang di sekeliling kita. Amin ya Rabbal alamin. Ini filosofi air. Nggak peduli dari Forkabi, mohon maaf nih, nggak peduli dari BK, nggak peduli dari Bang Japar, nggak peduli dari FB, SFB, betul nggak disebutnya? Susah loh. SFB, nggak peduli. Kalau sudah bersama, maka kita seperti air, menyatu, memberikan manfaat kepada siapa saja yang ada. Dilanjutkan oleh Rasulullah mengatakan an-nasu min Adam wa Adam min turab. Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Jangan di tanah yang mana? Punya tanah aja. Makanya ada seloroh di sosial media. Kalau orang ribut terus berdua, berarti dulu dapat dia tercipta dari tanah sengketa. Iya kan? Karena ada sengketa, masih status quo kan pacul lagi. Jadi semua manusia dari Adam, sedangkan Nabi Adam tercipta dari tanah. Jadi siapapun kita, asal kita dari Nabi Adam, dan Nabi Adam tercipta dari tanah. Oleh karena itu Rasul tegaskan, la fadla, tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan ala ajamiyyin li ajamiyyin li arabin ala ajamiyyin, atas orang Arab kepada orang selain Arab, illa bin taqwa, kecuali dengan takwa. Takwa kita yang membuat kita lebih dari siapa saja. Ya, kalau soal yang namanya manusianya mah sama aja, betul apa enggak? Ya, kalau lapar pasti makan, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur, kalau capek
istirahat. Kalau pegel hati ngomel. Paling enak kan kalau pegel hati, Pak. Betul kan? Itulah kita manusia disadarkan oleh Allah. Nah, siapapun kita pada hari ini, ya, kita menyadari bahwasanya organisasi boleh berbeda, latar belakang boleh berwarna-warna, asal usul boleh dari mana aja, bermacam-macam, tapi tetap kita semuanya sama-sama adalah manusia, dan lebih khusus lagi kita adalah umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kagak ada orang Betawi kalau sembahyang tetap pakai bahasa Arab, betul kan? Allahu Akbar, sama. Jangan mentang-mentang orang Betawi pengurus Porkabi, ya, begitu tak takbir ihram diganti Allah gede banget. Ada begitu? Enggak. Yang pintar bahasa Inggris ngomong Allah is the best. Yang bingung makmum boleh begitu. Ini makmum katanya nih udah sembahyang atau belum sih? Lupa. Jadi indahnya Islam kalau kita bersatu. Indahnya manusia itu kalau bermanfaat buat orang lain. Kalau manusia tidak manfaatnya buat orang lain, paling kagak enak, Pak. Sono kemari dipermutin, jalan ke samping orang melengos. Oh, melengos. Paham gak melengos? Bagaimana contohnya? Uang muka boleh ngomong. Jalan ke kiri orang merengut. Oh, merengut. Dia enak pada adem. Udah kayak apa? Ya mudah-mudahan jadi saksi. Jadi saksi kita semua maksudnya. Jadi hari udah dipindahin juga repot. Udah biarin lah. Emang begini nasibnya. Kadang-kadang enak, kadang-kadang ya terima udah. Iya kan? Alhamdulillah. Biasanya yang dengerin yang panas-panas ini kagak, sekarang yang ceramah yang panas-panas. Biarin kan? Ya, kalau kata orang Arab sono, ya nasib hakak mukwais. Kata orang Arab Mekah, nasib hakak mukwais. Jadi begitu kan? Siapapun kita, semua berasal dari Nabi Adam alaihi salam, dan kita harus apa? Meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lewat apa? Memberikan manfaat kepada orang. Ini contohnya. Ya, contohnya. Ini yang Nabi sering mengatakan, asal usul boleh saja, organisasi apa saja, tetapi sunnah Rasul harus dijalankan. Mana? Menyantuni anak. Ya. Menyantuni anak, ya. Bukan cuma di yayasan yatim yang kita bisa santunin orang, dimanapun bisa, yang penting ada anak yatimnya, betul. Namanya mau, kalau anak yatimnya banyak, yang mau kagak susah juga. Atau yang mau banyak nyantunya, anak yatimnya kagak susah juga. Jadi kudu ada pendukung, ya. Pendukung semuanya ada, anak yatim ada, yang mau ada, modalnya ada. Nah, kalau yang mau banyak, anak yatim banyak, modalnya ada. Mau pakai apaan santuninnya? Gitu kan? Nah, jadi yang pertama itu, ya, yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah, yang kita peringati hari ini maulid kelahirannya seorang nabi. Ini kita bahas sedikit. Mau dibilang maulid boleh, dibilang maulud juga boleh, betul kan? Maulid benar, maulud benar. Kalau maulid berarti yang kita peringati hari kelahiran beliau, birthday. Kan kalau maulid kan birthday kan. Cuman kalau orang biasa kalau birthday, ulang tahun pakai nyanyi-nyanyi, ini enggak, kita baca sholawat. Birthday sama dengan maulid.
hari kelahiran. Bos apa bos? Lahir day hari. Dibilang mauludan juga benar. Siapa maulud? Maulud adalah yang dilahirkan. Di bahasa Arab nih. Kalau yang belajar sorok tahu kan? Tahu sorok? Habis sorok biasanya enak. Oh seru. Kalau maulid itu artinya saat lahir. Ya, kalau bahasa Arab, kalau sorok disebut isim zaman. Kalau maulud isim maf'ul, objek. Jadi kalau maulid saat lahir, waktu lahir, time of birth, time of birth, waktu kelahiran. Kalau maulud yang kita peringati siapa? Nabi Muhammad yang dilahirkan. Maulud yang dilahirkan siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya pada tahun gajah. Ngomong gajah jangan nengok kan. Ngomong gajah, tahun gajah, tahun digumpuk. Ya, jangan. Kemuliaan Rasulullah tergambar. Tadi baca Barzanji bukan? Barzanji ya. Satu kata di dalam Barzanji pasal ketiga kalau nggak salah, wabaroza. Itu kan ketiga ya. Di akhir ya ada cerita dikatakan begitu. Wa utiyat ummuhu fil manam. Innaki Musa madu sambut. Aqirillahumma qadrahul karim bi'arfin sadim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jadi Rasulullah ketika hamil, maaf ibunda Rasulullah Siti Aminah ketika lahir ngimpi. Ini ngimpinya ngimpi bener nih. Kalau kita ngimpinya tergantung yang kita pikirin siang. Ya, kita selama orang ngimpinya orang yang kita keselin datang merenggut, ya mau makan kita. Ada kadang-kadang kita ngimpi makan, cuman karena ngimpi enak, makannya enak, lagi enak-enak makan ditarik bangun, enak gak? Yang paling kagak enak kalau ngimpi kencing. Pernah nggak ada mimpi kencing? Pernah nggak ada mimpi kencing? Begitu mimpi kencing ngompol urusannya udah. Ada lagi yang paling kagak enak, ngimpi jatuh dari tempat tinggi. Wah, itu paling yang apa keringetan nih. Itu kalau ngimpi kita. Ngimpi kita bisa benar, bisa kagak. Ada mimpi yang benar kalau apa? Satu, ketemu Nabi Muhammad pasti benar. Orang yang mimpi melihat Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah benar. Yang kedua mana? Mimpi ngelihat Ka'bah pasti benar. Karena setan walaupun bisa menyerupai apa saja, tidak diberikan kemampuan untuk menyerupai dua. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Ka'bah. Makanya berharap termalam ketemu Nabi Muhammad. Amin. Kalau ketemu Nabi Muhammad benar itu mimpi. Yang kedua siapa? Ka'bah. Walaupun cuma segi 4 hitam begitu, jangan coba-coba, setan gak bakal bisa menyerupai Ka'bah. Jadi kalau kita mimpi lihat Ka'bah, mudah-mudahan ntar kalau umroh dibuka kita umroh duluan. Amin. Kalau udah bayar, mau umroh. Salah lagi. Aminnya kenceng banget. Amin. Bayar. Bayar. Jangan ngomong. Udah bayar sih udah. Bayar udah. Kalau pergi haji kami mudah-mudahan Bapak pergi haji. Amin. Pada sektor belum. Punya duit kontrakan lagi betul nih. Amin. Emek lagi satu lagi. Maaf ya punya emek. Tapi emek hebat tuh.
Satu-satunya motor dari Indonesia yang pernah pergi umroh pakai naik motor emek. Wow, hidup emek. Ya becek-becek mahal. Iya, satu-satunya bener kan? Emek, bukan main. Yang hebat anak kecil, umur 6 tahun, 5 tahun diajak umroh naik motor. Kita ini belum tentu. Nah, kalau ukuran saya diajak umroh naik motor, enggak lah. Luar biasa. Ya, selamat datang dari Bang Sabeni Jati dari LKB. Ya, tadi dipesan nama orang di belakang, tadi Bang Lukman pesan nama saya. Ya, lihatin rumah di Kebayoran Lama, ke Tegal Parang lewatin Cipar. Bang Haji ceramah jangan lama-lama, orang-orang udah pada aku ya, kalau AI lain lagi dia patutnya lain lagi burung pelatut dimakan kucing ya, keselipi bawa buntelan maka ngantuk kepala pusing selingkuh nyangkan telan agak saya nggak pernah minum kalau di ceramah ini kopi mana tuh barusan saya ngomong kita nyantai aja dah. Hah? Enak. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibunda beliau ketika dilahirkan bermimpi. Apa mimpi Siti Aminah ketika mengandung Rasulullah? Innaki qad hamalti bisayyidil alamina wa khairil bariyah. Wahai Aminah, ketahuilah yang sedang kau kandung bukan bayi sembarangan, yang sedang kau kandung bukan manusia sembarangan, yang sedang kau kandung bukan manusia abal-abal, bukan manusia kaleng-kaleng, bukan. Yang sedang kau kandung ini adalah seorang yang bergelar Sayyidul Alamin, pemimpin alam. Apa alam? Nah, ada alam. Ente berapa alam? Ente 5 ada 11. Ya Pak, ini sedikit saya mau kasih tahu. Ini ngaji dikit nih. Al-alam, alamin itu masih wallah wa huwa alam. Selain Allah itu alam. Selain Allah itu alam. Sebut jin alam, sebut manusia alam, sebut setan alam, sebut tumbuh-tumbuhan alam, sebut binatang, sebut air, laut, semuanya itu adalah alam. Masih wallah fa huwa alam. Yang selain Allah itu adalah alam. Cuma satu, masih dikatakan Rabbul Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah Tuhan sekalian alam. Nah kalau alam Tuhannya adalah Allah, alam pemiliknya adalah Allah, alam penciptanya adalah Allah, alam perawatnya adalah Allah, Nabi kita Muhammad sedikit di bawah itu Sayyidul Alamin, pemimpin para alam. Tuh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu bukan pemimpin kita doang, bukan manusia, bukan. Beliau pemimpin alam, semua makhluk pimpinannya Nabi Muhammad. Semua alam pimpinannya Nabi Muhammad. Saya pernah sampaikan cerita, ini ada sebuah cerita, mau dengar apa enggak? Mau dengar apa enggak? Karena enggak dengar main FB aja lah. Nih, zaman dulu di Mekah dulu ya ada utan. Di utan hidup rusa dan anaknya. Rusa induknya, anaknya 2, masih kecil-kecil, belum bisa nyari makan sendiri, masih di empanin. Oh empanin. Oh empanin. Dulu bapak kita kalau sore nyari empanan, bener. Buat apa? Buat kambing. Nyari empanan. Makanya ada cerita seorang bapak makan beton nangka 2 kali.
Beton nangke atau beton nangke? Tahu kan beton nangke? Beton nangke, biji nangke. Ini ceritanya malam ini bapak kondangan ikut maulid, dikasih nangke, nangkenya nangke bubur. Nangke bubur kan lembek, dimakan sekalian begini, kalau kagak makan rugi nggak kenyang. Sampai di rumah pulang hujan gede, hujan gede. Maaf, pengen ke belakang di bapak makan nangke bubur banyak banget. Ke belakang, pengen buang air ke belakang, dibuang di pojokan, dibuang di pojokan. Hujan, nah kena air hujan tuh maaf bersih, tinggal betonnya doang, betul ya? Tinggal betonnya doang, udah dia tidur habis gitu pagi-pagi. Orang dulu kan begitu, kalau pagi tiduran dulu dikit, nah suduk tiduran. Begitu bangun siang-siang bininya udah masakin sayur asem. Sayur asem, itu sayur asem yang lain banyak, yang diperhatiin satu, ini biji beton gede-gede banget, jeli-jeli banget. Dia tanya bininya, Meh, namanya Halimeh, panggilannya Meh. Ini beton cakep-cakep banget, lu dapat dari mana? Dari samping bang, semalam habis hujan gede-gede banget beton. Kata di bapak, di babenya, 2 kali gua makan di beton. 2 kali makan beton. Makan yang pertama masih murni nangke bubur, makan yang kedua bekasnya dia di sayur asam sama bininya. Oh dulu masih banyak, pegangan ada. Latar, kau latar? Enggak latar? Hah? Kau latar? Sekarang udah punya latar gitu. Teras aja dulu, teras. Jadi kalau jadi nyasar ke sini sih ceramah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pemimpin alam, Allah Rabbul Alamin, Rasulullah pemimpin alam. Makanya pas kita mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terus La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Ini salah yang pertama, la ilaha illallah lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan enak kita dikir, itu tanpa terasa dikir Pak. Yang kemarin dipermain kata Rasulullah dalam hadis sahih, itu sahih hadis Rasul Bukhari Muslim, orang yang akhir katanya la ilaha illallah pasti masuk surga. Subhanallah, ukurannya akal manusia masuk surga kayak simsalabim. Nah begitu kita dengerin lah ya, jangan dengerin. Yang kedua kita dari tujuan ngeser, itu ngeser lah. Kita sama juga memperbanyak, kita sama juga memperbanyak. Nah jadi Rasulullah begitu. Maka kata pesan tersebut wasamihi, kasih nama, kasih nama. Ida wadoktihi, kalau nanti kau sudah lahirkan dia Muhammadan, kasih nama Muhammad li'annahu satuhmadu uqbah, karena dia nanti akan dipuji-puji orang. Makanya kita sebagai orang Islam nyari kasih namanya benar. Jangan sembarang. Ini ada namanya, anaknya dikasih nama Buang, babenya Pungut. Buang bin Pungut, anaknya Buang, babenya Pungut. Babenya Pungut, anaknya Buang. Kagak rapi-rapi aja. Ini lemparin. Rapi-rapi kayak ada cerita lagi nih, cerita aja ya. Di rumah sakit bersalin, di klinik bersalin, ada 3 orang ibu, udah mau lahir ceritanya nih ya. Yang satu lahir di minggu depan, yang satu lusa, yang satu ya 2 hari lagi. Ngomong aja bertiga, udah punya anak, udah
Ya, ntar kalau lahir anaknya mau kasih siapa? Ibunya yang pertama ngomong, anaknya kalau lahir mau kasih nama apa? Yang pertama ngomong Devi. Namanya Devi. Ini rada-rada ke Loh kok Devi? Iya, kebetulan suaminya Ade, namanya Ade, suaminya Evi. Jadi anaknya Devi. Devi. Oh, yang kedua kalau mau kalah, nama anak saya Fani. Fani. Lo kok bisa Fani? Suami saya Irfan, saya Ani. Jadi Pak, Fani. Yang ketiga bingung. Kenapa? Nama suaminya Abbas, dia Kokong. Nah, ayo dah. Nama lakinya Abbas, dia sendiri kok masih anak bawa namanya Basko. Nih nama. Makanya pesan dari sini, kita nggak boleh berdalil kepada maulid. Kita maulid baru saja bukan dalil, tetapi kita harus tahu yang bikin itu maulid, yang ngarang itu kitab maulid waliullah. Memang kita nggak berdasar, nggak berdalil kepada kitab maulid, tetapi yang bikin maulid adalah seorang waliullah yang sudah bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Pesan dari sini, wasamihi idza wadatihi Muhammadan. Ya, kasih nama anak ini kalau lahir nanti Muhammad. Ternyata Pak, nama Muhammad itu adalah nama yang Allah pilihkan buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan paman beliau Abu Thalib, bukan kakek beliau Abdul Muthalib, bukan ibunda beliau Siti Aminah yang kasih nama. Allah yang pilihkan nama buat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hebatnya Nabi kita begitu, namanya dia dipilihin oleh Allah. Namanya dipilihin oleh Allah, bukan cuma orangnya yang mulia, namanya. Ya Pak, makanya Rasulullah berpesan kepada kita. Apa pesan beliau? Innakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Nanti kalian ketika ngantri di akhirat, kalian akan dipanggil sesuai dengan nama kalian. Nah, ya, nama kita siapa? Muhammad Nur, masuk. Muhammad Nur masuk. Jadi dokter, ya, yang repot jadi dokter udah bingung repot. Nah, siapa aja dipanggil ke diri? Nomor 43 diri. Ya, nomor 13 diri. Ya, karena bingung Pak, pokoknya nggak boleh nomor 3 disebut. Ada 3-nya dibangun, ada 3-nya dibangun. Jadi kata Rasulullah, nanti kalian di akhirat mudah-mudahan waktu antri masuk surga. Nah, amin. Amin apa? Bilang amin doang. Kali aja amin kayak dengar malaikat, bener nggak? Ada anak yatim tadi, subhanallah Pak. Saya punya teman di Medan, dia punya santri banyak anak yatim semua. Kebetulan dia sering orang mintain air, minta air. Apa minta air? Orang sakit minta air, orang punya masalah minta air sama dia. Dia kalau orang minta air bukan dia doain, anaknya itu disuruh. Sini semuanya doain nih. Teman bapak minta problemnya dipecahkan, nih doain airnya. Anak yatim itu disuruh. Karena dia tahu anak yatim itu adalah kesayangan Allah. Anak yatim kesayangan Allah. Anak yatim amanat Allah buat kita semua. Jadi kalau kita pengen hidup kita berkah, pengen hidup kita baik, pengen hidup kita penuh dengan rezeki yang halal, santunin anak yatim. Cari yatim. Kali aja ketemu emaknya kan. Kali ini ketemu sama emaknya, itu nomor HP-nya. Panjang. Hanya nomor Facebook-nya. Panjang. Kagak maksudnya suruh masuk SMB. Gitu. Betul apa enggak? Masuk enak kalau Bang Lukman dan anak yatim terus. Jadi ibu akan terbang ke dalamnya. Udah kan enak.
Ntar sama dia mau kesini jemput. Saya mau tanya nih, ini berkali-kali saya tanya sama orang ya, maaf nih soal janda yang punya yatim, yang disantunin yang tua yang muda. Itu udah tahu ya jawabannya. Itu yang ngurus yatim soalnya ya. Yang satu yang tua yang muda. Yang muda kalau janda anaknya masih kecil, belum bisa kasih duit sama anaknya. Kalau yang tua anaknya udah pada mandiri, sabar saya dikasih duit sama anaknya. Jadi kalau mau nganterin janda yang mana? Saya nggak nyuruh bu, nggak nyuruh. Cuma bilangin doang. Jadi kok pada takut, ngakunya di depan. Di luar doang penjengker. Jadi ya ini anak yatim. Ya ini anak yatim. Amanat dari Allah, kesayangan Allah, bahkan kesayangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen berkah, santunin yatim. Kalau kita nggak sanggup, gampang. Sekarang banyak yayasan yatim di Kemanggisan, di Kopenjuruk, di Tanjung Duren, di mana-mana banyak santunan. Maaf, yayasan yatim yang ngurusin anak yatim. Udah sabang pulang ke situ dah. Santunin beres sudah. Ya, insya Allah. Ya, jadi kalau begini dua yang saya sampaikan pada hari ini, ya, yang pertama. Ya, hiduplah kita dengan hidup yang penuh manfaat bagaikan air. Ya, jadi kalau air udah mengalir ke bawah, nggak ketahuan tuh air datangnya dari mana. Yang penting dari atas. Karena air itu akan lebih banyak memberi manfaat kepada orang yang di bawah, bukan yang di atas. Orang kadang-kadang di atas gunung kekeringan, Pak, tapi yang di bawah jarang. Itulah air. Sepanjang jalan kali, sepanjang jalan air, tumbuh pohonan, binatang nggak kehausan, semuanya jadi subur. Itu gara-gara air. Jadi prinsip hidup kita seperti air, mengalir apa adanya, dan sepanjang jalan alirannya memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, ya, bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mulia dari awalnya. Bahkan dikatakan dalam doa, huwa awwalul anbiya akhirul anbiya bi suratihi wa awwaluhum bimakna. Itu dalam doa. Jadi Nabi Muhammad itu akhirul anbiya bi surati. Fisiknya Nabi memang terakhir datangnya. Fisiknya Nabi terakhir, tetapi nabinya sudah ada di awal. Dan dikatakan akhirul anbiya bi suratihi wa awwaluhum bi makna. Awal nabi adalah nabi kita Muhammad, tetapi diutusnya terakhir. Kenapa? Pak, mohon maaf, ada Pak Lurah mau datang. Pak Lurah mau datang ke kampung kita, atau yang Pak Lurah dah. Yang gedean dikit, Pak Wali Kota mau datang ke kampung kita. Seminggu sebelumnya udah datang tim survei, betul. Pak, di mana tempatnya Pak? Nanti Pak Wali mau datang. Oh, di sini, bersini. Besok datang lagi tim yang kedua. Besok lagi tim yang ketiga. Terakhir datang baru Pak Wali Kota, betul. Artinya apa? Para nabi sebelum Nabi kita Muhammad mempersiapkan diutusnya Rasulullah, mempersiapkan manusia, mempersiapkan orang-orangnya supaya nanti ketika Nabi hadir, Nabi diutus, orang udah siap menerima Islam. Jadi Nabi yang lain berfungsi hanya sebagai pos untuk kedatangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sesudah wali kota datang, camat nggak perlu lagi mau ngapain. Betul kan? Sesudah wali kota datang, lurah nggak perlu lagi mau ngapain. Sesudah Nabi kita diutus, maka nggak perlu lagi ada nabi. Kenapa? Ajaran para nabi sudah terangkum dalam ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Quran itu masuk, kita baca Injil di sini, kita baca Taurat di situ,
kita baca Zabur di situ. Kenapa? Karena Al-Quran merangkum semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi kita Muhammad yang cinta kepada beliau, cinta kepada anak yatim yang dicintai oleh beliau, sehingga dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad kita akan menjadi orang yang baik. Dengan cinta kepada anak yatim hidup kita akan menjadi baik, dan dengan cinta kepada anak yatim mudah-mudahan kampung kita, tempat tinggal kita, bangsa kita, bahkan negara kita menjadi negara yang baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Ala tilka niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا. اللهم إنا قد حضرنا ذكر مولد رسولك العظيم ونبيك الكريم فارزقنا في الدنيا محبته ومتابعته وفي الآخرة شفاعته. Abu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihmu dan nabimu ya Allah, maka berikanlah kepada kami rasa cinta kepada beliau dan siap mengikuti ajaran dan sunnah beliau selama di dunia ya Allah, dan berikan kepada kami syafaat beliau di akhirat nanti ya Allah, serta berikanlah kepada kami berdampingan hidup di surga bersama dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, yang kami lakukan ini tidak lain adalah karena kami cinta kepada Rasulullah, karena kami cinta kepada baginda Rasulullah sebagaimana perintahmu ya Allah. Maka kami mohon terimalah amal kami ini ya Allah, meskipun masih banyak kekurangan di sana sini. Terimalah apa yang kami lakukan ini sebagai amal ibadah untuk kami ya Allah, meskipun banyak khilaf dan kesalahan yang ada di sana sini ya Allah. Tidak lain kami ingin menunjukkan rasa cinta, mahabbah dan rasa simpati kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang selalu ingat kepadamu, lisan kami lisan yang selalu menyebut namamu, dan jadikanlah hidup kami hidup yang terpimpin dan terbimbing oleh ajaran agamamu ya Allah. Birahmatika ya pemimpin yang baik, pemimpin yang cinta kepada kami dan kami mencintai mereka ya Allah. Hindarkan kami dari orang-orang yang zalim yang menginginkan kehancuran untuk kami, bangsa dan negara kami ya Allah. Hilangkanlah paham-paham sesat di antara kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Hilangkan pertikaian dan perbedaan di antara kami ya Allah, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang setiap saat dan setiap waktu bersyukur atas nikmat-nikmatmu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambal pilih dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ketua Sahabat Facebook Bersama mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada para donatur, untuk orang tua saya, Bapak Haji Asli, maupun saudari saya Mami Yanti, yang alhamdulillah beliau selalu mensupport, beliau membantu dalam kegiatan SMB ini. Semoga Allah meridhoi, semoga Allah melimpahkan rezekinya, khususnya pada beliau dan keluarga besar Sahabat Facebook Bersama. Sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, mudah-mudahan apabila ada acara Mami maupun acara Bang Haji dapat undangan SMB siap. Ya, kita ucapin buat Pal TV ya. Pal TV mantap. Pal TV mantap. Pal TV mantap. Rohatil akhyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mima'ani ahmadi. Rohatil akhyaru tashdu bilayalil maulidi wa barikun nuri abdu mimma
tercinta, semua